di kontekstual Bible reading kita sampai 1 Raja-Raja pasal 17. 1 Raja-Raja 17. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam beli-beli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Setelah kamu memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kuucapkan itu adalah benar. 16, lanjutan dari 1 Raja-Raja 16, kita melihat bagaimana perbandingan raja yang dari Yehuda dengan raja Israel. Raja Yehuda diwakili oleh Raja Asa,
dan raja-raja di Israel, mulai dari Yerobiam, Baesa, dan kita lihat di pasal 16 kemarin ada satu raja dari Yehuda, Asa, dan raja yang di Israel ada 6 raja yang cepat berganti dan menunjukkan mereka memberontak Tuhan dengan menyembah Allah-Allah asing, Baal dan dewa-dewinya. Tapi Asa yang ikut Tuhan dengan sepenuh hati, ikuti jejak Daud, nenek moyangnya yang sungguh takut Tuhan, dia memerintah lama. Dan di akhir pasal 16 kemarin kita melihat bahwa muncul Raja Ahab yang menyembah Baal, Ahab yang punya istri namanya Isabel yang jahat. Dan pasal 17, 18, 19 ada satu nabi yang muncul, yaitu Nabi Elia. Dan ini masa Elia didekatkan narasinya dengan Raja Ahab, dan bagaimana Nabi Elia disuruh Tuhan. Dan apa yang ada di pasal 17, ada berapa narasi yang kita bisa lihat sebentar ini. Yang pertama, Elia dengan Ahab, yaitu ayat 1 sampai dengan 6. Elia berkata kepada Ahab, nabi yang diutus Tuhan. Nabi ini punya fungsi untuk menyampaikan firman Tuhan. Ada hal-hal yang akan terjadi di masa depan, baik itu teguran Allah yang berkonsekuensi untuk dihukum Allah, atau itu nubuat untuk kebaikan yang dari Tuhan. Pertemuan ini Elia dengan Ahab diberitahu oleh Elia, demikian firman Tuhan, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan turun embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali yang kukatakan. Sudah lihat, inilah kata Nabi. Seorang nabi diberi kuasa untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan Elia katakan, kecuali yang aku katakan, tidak akan turun hujan atau embun. Dan ini seringkali ditafsir bahwa saya ini hamba Tuhan, maka saya punya otoritas. Apa yang saya katakan itu pasti terjadi. Ini seperti Elia. Tapi kita lihat, seringkali kita juga mendengar hari-hari ini seorang pengkhotbah yang selalu katakan, dengar ya saudara-saudara, apa yang aku katakan, inilah yang akan terjadi, inilah kebenaran apa yang kukatakan. Saudara, ini tafsiran seringkali mengidentikan seolah-olah dia itu Tuhan. Tapi seorang Nabi Elia memberi satu ajaran yang jelas. Dia katakan, demi Tuhan Allah Israel, demikian yang dia sampaikan. Berarti ini kata-kata memang dari Tuhan. Lalu kuasanya luar biasa. Kalau tidak dikatakan tidak akan turun hujan atau turun hujan seperti yang dikatakan. Ini dalam rangka apa? Kita akan lihat referensinya itu jelas. Yang ada di Yakobus pasal 5. Ini dikatakan demikian, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun
dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan dan bumi mengeluarkan buahnya. Jadi dalam konteks ini kita tahu referensi yang dikatakan Yakobus. Elia katakan tidak akan ada embun dan hujan kecuali yang aku katakan. Ini dalam konteks Elia berdoa dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan mendengar doa Elia dan itu pun terjadi. Kuasanya besar dan Elia manusia yang biasa. Nah, dari sini kita melihat bahwa apa yang dikatakan itu adalah yang dari Tuhan. Tuhan menjawab doa Elia dan doa yang penuh kuasa. Dia katakan kata-katanya terjadi. Nah, biarlah kita menteladani Elia. Kata-kata kita, kata-kata yang berkuasa, karena punya relasi yang dekat seperti Nabi Elia dengan Tuhan dan doanya didengar. Maka pada waktu dia katakan, itu terjadi demi Tuhan Allah Israel dan bukan auto sugesti, auto talk, ya, bicara sendiri, tapi ini memang jawaban doa Tuhan. Yang kedua, sekarang kita melihat narasi bagaimana Elia ketemu janda yang ada di Sarfat karena kasusnya kekeringan. Tapi sebelum dia ketemu dengan janda di Sarfat, ternyata seorang nabi itu situasi apapun dan dia dapat ancaman Ahab akan dibunuh, dan ini keadaan yang harus dia bersembunyi. Tuhan selalu pelihara. Burung gagak bisa kirim roti dan daging. Tapi sekarang pada narasi yang kedua ini kita bisa melihat karena kekeringan yang ada, karena tidak ada hujan, tidak ada embun, ternyata itu berdampak bagi orang-orang yang miskin. Ternyata itu berdampak pula. Jadi kalau ada hukuman Allah yang menghukum pimpinan yang kemarin kita lihat, pemimpin yang berdosa membuat rakyatnya berdosa pula. Dan kalau pemimpin itu kena hukuman Tuhan, rakyatnya pun kena hukuman. Dan ada janda yang karena kekeringan ini, Elia disuruh ke Sarfat. Tuhan menyuruh Elia ke Sarfat, pasti ada tujuannya. Kenapa tidak disuruh ke tempat lain? Dia berjumpa dengan janda di Sarfat, dan kita bisa melihat dalam narasinya ini Elia sudah diberitahu Tuhan tinggal di situ, dan Tuhan akan memerintahkan seorang janda untuk memberi makan bagi Elia. Dan bagaimana janda ini memberi makan kepada Elia? Ternyata Elia pada waktu ketemu janda ini, dia katakan, coba beri aku air, dan dia bisa memberi air. Tapi kembali lagi, coba beri aku makan sepotong roti. Dan janda ini menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup sesungguhnya tidak ada roti, tidak ada tepung, hanya segenggam tepung dan satu sedikit minyak dalam buli-buli. Ini jelas tidak akan mencukupi untuk memberikan kepada Elia. Tapi Elia katakan, berikan untuk aku dulu. Ya, ini nabi yang harus dihormati dan perintahnya harus ditaati. Sudah berikan pada aku, sebab begini firman Tuhan, yaitu tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi ini. Dan ini kata firman Tuhan, Tuhan yang suruh. Dan janda ini
nurut apa yang katakan Elia, dan dia masa itu ternyata tidak habis-habis betul, dan selama tidak ada hujan dia bisa makan itu karena kuasa Tuhan. Di sini kita bisa melihat Elia mengatakan firman Tuhan dan terjadilah makanan itu bagi janda itu dan bagi Elia. Dipelihara Tuhan dalam keadaan kekeringan, dan berikutnya ternyata tidak cuma roti yang dari tepung segenggam, dari minyak sedikit jadi makan terus, tapi ternyata ada kasus lain, yaitu mati anaknya. Ya, sudah, ini memang kadang-kadang sudah menolong hamba Tuhan, mengutamakan Tuhan, kenapa masih ada masalah, dan masalahnya lebih berat, yaitu anaknya mati. Bagaimana ini? Tapi seorang nabi kita bisa melihat Elia berseru kepada Allah, berseru kepada Tuhan, ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga? Dan Elia seorang nabi yang penuh belas kasihan. Ini janda sudah ditolong, dia tidak bisa makan, tapi sekarang dapat roti dengan mujizat Tuhan. Tapi kenapa sekarang anaknya justru mati juga? Tuhan, ya, kita lihat Elia berseru. Ini seorang yang penuh kasih dan pendoa syafaat. Tidak doanya ngantuk tidur, tapi dia berseru pada Tuhan. Ya, orang-orang yang berseru itu penuh semangat, antusias, dan sungguh-sungguh mendoakan untuk janda ini. Bagaimana ini Tuhan? Ini anaknya sudah mati. Maka dia kembali 3 kali. Dia terus berseru pada Tuhan. Katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan, tolong. Ini anak yang mati, Tuhan bisa bangkitkan. Ini iman Elia, sungguh-sungguh berdoa, dan Tuhan menjawab. Anak ini hidup lagi. Ya, saudara, ini contoh pendoa-pendoa syafaat yang penuh kasih, penuh semangat, dan sungguh-sungguh berdoa. Elia manusia biasa, kita bisa teladani ini. Dan apa yang terjadi waktu anaknya dikembalikan, maka ini hal yang kita catat. Kenapa Elia disuruh Tuhan ke janda Sarfat? Ternyata kita lihat di ayat terakhir, di ayat 24 bagian B, itu perempuan itu menjawab demikian, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah. 1, perempuan ini tahu Elia betul nabi, abdi Allah yang sejati, bukan yang palsu, dia yang benar, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Ini yang membuat keyakinan bahwa firman Tuhan yang benar harus diyakini. Dan Elia, seorang nabi, sekarang menunjukkan bahwa yang disampaikan firman Tuhan itu benar. Maka dari sini kita bisa melihat amanat teks. Perintah Allah harus ditaati hambanya. Kedua, Tuhan memelihara hambanya sekalipun situasi kondisi sulit. Tuhan pelihara dengan roti, daging, burung gagak, air. Tuhan tidak pernah meninggalkan hambanya. Itu sebabnya kita bisa ikut menjadi hamba Tuhan. Dan kata-kata Nabi itu harus sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan perintahnya. Dan doa orang benar besar kuasanya dan memberkati. Ialah saya selalu taat, yakin
akan perintah Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu benar, dan doa syafaat. Ya, apakah saya berdoa syafaat untuk memberkati orang lain? Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kita responi dengan pujian Ku Yakin. Kuncinya hanya yakin, percaya, taat, dan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Apapun pergumulan hidup kita, Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menolong. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Kita percaya apapun yang menjadi pergumulan keadaan saudara saat ini, ketika kita percaya menyerahkan semua kepada Tuhan dan taat mengatakan kebenaran firman Tuhan, maka akan terjadi. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya, aku percaya kata-kata firman-Mu itu ya dan amin. Kami percaya Tuhan, apapun keadaan kami yang sakit, kami yang lemah, kami yang tidak berdaya, ada masalah, ada pergumulan, ada pengharapan yang belum dijawab Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus ada mukjizat Tuhan, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada rencana Tuhan yang baik. Kami mau mengalami Engkau Tuhan. Kami mau hidup di dalam iman percaya kepadamu. Engkaulah Allah yang hidup, yang sudah naik ke surga dan akan datang kembali yang kedua menjemput setiap kami yang percaya. Kami percaya Tuhan, hari ini, pagi hari ini, saat ini, mukjizat Tuhan terjadi atas kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni segala kekhawatiran, ketakutan kami. Dan biarlah pagi hari ini taruhkan iman percaya di dalam nama Tuhan Yesus, ada di dalam hati dan perkataan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur.